Hai, ketemu lagi nih dengan saya Devita Karolin dengan sapaan akrab Olin. Bertemu lagi di podcast People Power. Dan tentunya kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh 4 orang teman dari berbagai unit kerja di perbankan. Mereka akan menjadi narasumber kita pada saat ini. Mereka akan saya ajak untuk berbincang-bincang dengan topik konsep dasar manpower planning. Saya sapa dulu ya para narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Dipersilahkan dari yang paling ganteng nih, silakan Pak Indra. Halo, selamat malam teman-teman. Malam. Kenalkan saya Indra, biasa dipanggil Indra saja. Mari kita mulai. Terima kasih Bu Devita. Oke, makasih Pak Indra. Selanjutnya, Selamat malam semua. Saya malam. Ratna Parapa, biasa dipanggil Ratna. Oke, terima Halo, kasih. malam. Dengan saya Halo, Milka Toban, dipanggil saja Milka. Terima kasih. terima kasih Bu Milka. Selamat malam semuanya. Nama saya Monika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Monika. Oke, kita telah berkenalan dengan para narasumber. Dan kita balik lagi nih ke topik kita tentang konsep dasar manpower planning. Kenapa manpower planning? Ya, karena kita tahu bahwa manpower planning sangat penting dalam suatu perusahaan, khususnya ketersediaan tenaga kerja. Jadi, ketersediaan tenaga kerja itu harus yang memadai, baik ketersediaan secara kualitas maupun secara kuantitas. Nah, karena pada kesempatan ini kita hanya membahas konsep dasar dari manpower planning, maka kita akan membahas pengantar manpower planning, kemudian konsep dasar dan tujuan dari manpower planning. Lalu, gambaran mengenai konsep sederhana dari manpower planning, serta langkah kunci dalam menjalankan manpower planning. Saya langsung saja ya, kira-kira menurut Ratna nih, sebelum kita menyusun manpower planning, itu apa saja yang perlu diketahui oleh perusahaan atau yang perlu diketahui oleh bagian HC? Mungkin Bu Oke, Ratna bisa baik. sampaikan. Terima kasih Bu Olin. Jadi ketika kita menyusun manpower planning, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Salah satunya mungkin kita harus mungkin memastikan kebutuhan atau ketersediaan karyawan atau staf berdasarkan analisa beban kerja. Kemudian yang kedua, em, kita perlu memperhatikan strategi bisnis perusahaan kita seperti apa. Apakah ada pengembangan jaringan kantor, adanya produk baru yang kita launching atau kita jual ke publik, atau untuk mencapai peningkatan pemasaran. Jadi mungkin ada dua poin itu, Ibu Olin, yang perlu diperhatikan ketika kita akan menyusun manpower planning. Sebagaimana kita tahu bahwa manpower ini merupakan objek utama atau sebagai pendukung utama dalam keberhasilan suatu organisasi. Tanpa adanya suatu sumber daya atau tanpa adanya karyawan, maka strategi-strategi maupun perencanaan bisnis tidak akan dapat berjalan dengan baik karena nggak ada manusia yang akan menjalankan visi dan misi maupun strategi yang kita susun. Mungkin begitu kira-kira Ibu Olin dari saya. Oke, Bu Ratna, berarti jika saat ini contohnya di Papua dengan adanya penambahan daerah otonomi baru yang awalnya hanya 2 provinsi nih dan sekarang menjadi 6 provinsi, maka itu akan mempengaruhi kita dalam menyusun strategi manpower planning itu sendiri. Kalau dari Bu Milka sendiri melihatnya seperti apa? Benar sekali ya, Bu Olin. Jadi dengan kondisi penambahan daerah otonomi baru, maka kita juga harus memperhatikan hal tersebut. Uh, di sisi human capitalnya itu, mereka harus memperhatikan perkembangan ekonomi dan wilayah saat itu. Karena untuk karakteristik dari debitur dari masing-masing daerah itu berbeda-beda. Nah, satu lagi yang mungkin harus kita perhatikan itu yaitu lifestyle dari apa orang-orang yang ada di daerah tersebut ya. Misalnya apakah penggunaan digital banknya itu seperti apa? Karena gaya hidup seseorang itu mempengaruhi kebutuhannya akan
produk produk bank yang ingin diinginkannya. Mungkin itu saja sih Bu Olin dari saya. Baik, Bu Milka, berarti oleh sebab itu memang dalam nyusun manpower planning harus dianalisa dengan komprehensif. Dilihat dari sisi internalnya dan juga dari eksternalnya. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bu Ratna dan Bu Milka. Karena manpower planning itu tidak hanya bicara kuantiti, tapi juga kualitas dan kompetensi orang seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, balik lagi nih, Bu Ratna. Itu jika kita bicara tentang konsep awal dari manpower planning itu sendiri, seperti apa? Oh ya, baik. Ibu Olin, seperti tadi saya sudah sempat singgung sedikit bahwa sebuah perusahaan itu punya visi dan misi yang akan dijalankan oleh sumber daya manusianya. Jadi, eh, setiap perusahaan maupun organisasi yang dibentuk tentunya mempunyai tujuan atau goal yang ingin dicapai ya. Target-target yang ada itu sudah disusun sebaik mungkin sehingga dalam perjalanannya diharapkan itu dapat tercapai. Visi dan misi perusahaan ini untuk mendapatkan profit itu, ketika sudah mendapatkan profit, sudah menghasilkan profit, maka perusahaannya pasti akan bertumbuh. Nah, apakah bertumbuh dari segi jaringan kantor yang semakin luas, produk layan ke publiknya lebih banyak, semakin banyak, maupun tingkat layanan atau jenis layannya ditawarkan juga semakin banyak. Kemudian dari produk yang ada ini yang sudah berjalan, profit yang sudah didapat, kemudian sudah bertumbuh, growth sudah berjalan, diharapkan sustain atau bertahan, bahkan mungkin bisa lebih. Nah, ketiga poin ini, profit, growth, dan sustain ini diakomodir atau dikemas oleh suatu perusahaan dalam bentuk visi dan misi. Visi dan visi ini akan dicapai, kemudian misi ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ibu Olin. Jadi kalau begitu, ada hal-hal penting yang pasti akan mempengaruhi untuk kita mencapai target atau goals tersebut. Kira-kira Ya. menurut Bu Milka, hal-hal penting itu apa saja sih yang bisa mendukung atau mensupport kita untuk mencapai target dan goals itu? Jadi ada dua hal penting untuk mencapai goal perusahaan dilihat dari sisi pandang human capital. Yang pertama adalah organization readiness. Itu berbicara terkait organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya ini ya, kalau misalnya kita berbicara terkait Bank Papua, berarti bagaimana kesiapan Bank Papua sebagai organisasi dalam berbisnis. Yang kedua adalah people readiness. Berbicara people readiness berarti kita berbicara terkait orang-orang yang ada dalam bisnis atau perusahaan tersebut. Dalam hal ini, kalau kita berbicara terkait Bank Papua, berarti orang-orang yang ada dalam Bank Papua itu tersendiri, apakah mereka sudah siap berbisnis atau belum? Nah, dikatakan orang-orangnya sudah siap berbisnis, dikatakan siap, berarti orang-orang tersebut harus sudah punya kompeten dan siap untuk berbisnis. Begitu sih, Ibu Olin. Bu Milka, jadi apa saja yang menjadi ukuran atau indikator yang bisa dipakai untuk menentukan bahwa dua faktor penting yang tadi Bu Milka jelaskan itu, dua faktor itu penting untuk mencapai goals tersebut sudah berjalan dengan baik. Jadi istilahnya ukuran atau indikator dalam hal ini yaitu organization readiness. Itu mencakup standaris sistem. Berbicara standaris sistem itu mencakup perusahaan itu sudah mempunyai standarisasi SOP yang baik atau belum. Terus mempunyai kebijakan, sudah disusun secara teratur atau belum. Prosedurnya, bagaimana job desk apa masing-masing karyawan, penilaian KPI-nya seperti apa, dan struktur skala upahnya. Nah, kemudian semuanya itu harus dilakukan review secara periodik agar jika terdapat ketidaksesuaian, maka dapat diperbaiki menjadi lebih baik atau dapat segera disesuaikan sehingga kita tidak bekerja berdasarkan kebiasaan yang belum tentu. Jadi kebiasaan itu benar dan telah sesuai dengan ketentuan. Nah, selain standaris sistem, kita juga berbicara terkait service delivery quality. Nah, service delivery quality ini terkait servicenya bank itu secara internal maupun eksternal gitu Bu Olen. Mungkin kita bisa dikasih contoh kalau internal itu seperti apa, terus eksternal itu seperti apa.
Jadi ini kan kita berbicara terkait service delivery quality ya. Kalau secara internal nih, misalnya contohnya, uh, saya berikan contoh untuk Bank Papua aja ya. Misalnya teman-teman di divisi lain ini butuh data kepegawaian. Maka dalam hal ini teman-teman dari divisi HCT atau Human Capital ini apakah bisa langsung menyiapkan datanya secara tepat waktu yang dibutuhkan. Nah, ini berbicara terkait service delivery quality. Quality-nya seperti apa? Apakah bisa cepat atau bahkan lama gitu. Jadi kalau lama ya berarti tidak masuk dalam service delivery quality-nya. Terus yang kedua, kalau contoh eksternalnya, misalnya berapa lama proses jawaban atas permohonan kredit calon debitur. Uh, Kan biasa kan masing-masing perusahaan itu atau organisasi itu mempunyai SLA masing-masing ya. Misalnya kalau kita di Bank Papua untuk SLA permohonan kredit itu kan 1 sampai 7 hari. Nah, untuk range itu apakah bisa dijawab sama Bank Papua? Misalnya kalau lebih dari SLA-nya berarti kan dapat dikatakan bahwa service delivery quality-nya terhadap contoh eksternalnya ini belum dikatakan baik gitu. Jadi kalau bisa dia masuk di 1 sampai 7 harinya untuk service excellent-nya. Oh iya, ada lagi sih selain service delivery quality, kita berbicara terkait organization capability. Itu terkait berapa banyak orang-orang di Bank Papua yang siap menjadi leader. Performance Bank Papua itu seperti apa? Apakah secara tingkat kesehatan bank berada pada komposit yang baik atau sehat? Demikian juga penerapan GSG-nya sudah baik atau belum dan yang dapat dijadikan ukuran suatu perusahaan. Itu dari sisi organization readiness ya. Organisasinya ya, jadi organisasi. Kalau dari Ya. itu sih untuk hal-hal ukuran dalam suatu organisasi dikatakan siap bermisis atau tidak. Kemudian kalau kita lihat dari sisi people readiness itu mencakup performer dari karyawan itu sendiri, apakah semua yang ada sudah mendapat pelatihan, berapa banyak pegawai yang sudah mendapat pelatihan. Nah, itu semua harus diukur. Kemudian ada potensial dari seluruh karyawan yang dapat pelatihan, berapa ya orang yang kompeten, semua data-data itu harus terrecord dalam human capital. Selain performance, potensial, ada juga high flyer. Ini maksudnya yaitu berapa orang yang punya potensi menjadi leader di Bank Papua. Sebab menjadi leader sangat susah untuk saat ini. Banyak orang pintar, tapi belum tentu bisa jadi leader untuk memimpin orang. Jadi jika belum ada data, maka sistem yang ada tuh belum bisa dikatakan baik. Jadi kalau bisa untuk performance, potensial, dan hard flyer ini sudah terrecord di human capital itu sendiri. Begitu sih Ibu Olin dari saya untuk organization readiness dan people readiness. Baik, Bu Milka, berarti kesiapan secara organisasi saja tidak cukup ya, karena kesiapan people-nya sangat penting untuk mencapai goals dari perusahaan itu sendiri. Benar, Bu. Oleh sebab itu, memang kita perlu juga untuk memahami ya konsep dasar dari dan tujuan dari manpower planning itu sendiri. Nah, menurut Bu Monika nih, kira-kira seperti apa sih konsep dasar dari manpower planning itu sendiri? Iya, baik. Terima kasih, Bu Olin. Kita berbicara mengenai manpower planning. Di sini kita harus ketahui dulu apa itu konsep dasar dari manpower planning itu sendiri. Nah, konsep dasar dari manpower planning itu sendiri adalah proses proaktif atau di mana suatu kegiatan itu sebelum kejadian kita sudah action ya dan sistematis yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang tepat, di sini itu tepat jumlah dan tepat kualitas atau tepat kualifikasi untuk mendukung tujuan jangka panjang dan strategi bisnis. Nah, di sini maka strategi manpower planning itu harus melibatkan analisis mendalam dan perencanaan untuk
mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara efektif. Baik, Bu Monika. Jika Manpower Planning adalah proses yang sistematis seperti tadi disampaikan, maka Manpower Planning itu sendiri digunakan untuk tujuan apa saja dalam suatu perusahaan? Ya, jadi kalau tujuan dari Manpower Planning itu sendiri itu ada 5 ya. Yang pertama itu kita memenuhi kebutuhan tenaga kerja, yang artinya kita menjamin bahwa suatu perusahaan atau suatu organisasi itu mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk mendukung operasional dalam strategi bisnisnya. Kemudian yang kedua itu kita meningkatkan efisiensi. Artinya kita mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Contohnya dengan melakukan analisa beban kerja untuk menekan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja dalam suatu perusahaan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jika perusahaan kelebihan orang, maka akan terjadi pemborosan untuk pembayaran biaya tenaga kerja atau tidak efisien pembiayaannya. Kemudian yang ketiga itu kita harus melihat terkait dengan pengelolaan biaya tenaga kerja, di mana pengelolaan biaya tenaga kerja dengan menghindari kelebihan dan kekurangan staf. Contohnya, jumlah karyawan tepat tidak berlebih, maka pasti efisien. Tetapi jika fungsi APK atau sangat signifikan. Yang keempat yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Nah, ini tujuan yang harus kita perhatikan ya, yang terkait dengan perencanaan pengembangan karir. Artinya membantu dalam perencanaan pengembangan karir karyawan untuk meningkatkan retensi dan mengurangi turnover. Nah, kemudian yang kelima itu persiapan untuk perubahan. Untuk persiapan perubahan ini, kita harus memastikan bahwa perusahaan atau organisasi itu dia siap untuk menghadapi perubahan di lingkungan eksternal maupun internal. Contohnya, ya, seperti perubahan teknologi atau perubahan pasar dan perubahan regulasi. Maka perlu dipersiapkan jumlah dan kualitas kompetensi orang-orang tersebut. Jadi Bu Monika, eh, konsep dasar dan konsep sederhana dari Manpower Planning itu sendiri, mungkin kita bisa dibantu nih, diberikan gambaran tentang konsep sederhananya seperti apa. Ya, baik. Kalau untuk kita bicara tentang konsep sederhana Manpower Planning sendiri itu, jika kita lihat dalam seperti struktur bagan ya, seperti struktur bagan itu, maka bagan yang paling teratas, kalau kita gambar, maka yang paling teratas adalah strategi perusahaan. Kemudian di bawahnya dari strategi perusahaan itu ada yang namanya rencana bisnis ya, rencana bisnis, kemudian ada lagi yang namanya pertumbuhan pasar. Nah, dan tren industri. Dengan memperhatikan kedua hal yang tersebut di atas ya, sesuai bagan yang tadi, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah analisis jabatan. Ya, analisis jabatan untuk kita forecasting atau peramalan. Peramalan untuk mendapatkan jumlah sumber daya manusia seperti apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian misalnya saat ini kita forecasting tahun 2025 adalah tahun 2025 dan analisa jabatan didapat bahwa perusahaan membutuhkan tenaga kerja 1.000 orang, ya 1.000 orang, maka akan dibandingkan dengan kondisi internal saat ini antara kebutuhan dan aktual jumlah sumber daya manusia serta sumber daya manusia seperti apa yang tersedia saat ini dalam perusahaan kita, apakah sudah sesuai dengan jumlah yang seharusnya maupun kompetensinya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, jika terdapat gap dari sisi jumlah, maka akan dilakukan rekrutmen, ya, akan dilakukan rekrutmen. Nah, jika juga terdapat gap dari sisi kompetensi, maka perlu juga dilakukan program yang namanya program development, ya, develop. Yang akhirnya sumber daya manusia yang baru direkrut juga akan didevelop untuk mengatasi gap secara jumlah maupun gap kompetensi yang tadi, ya. Kemudian Baik, Bu Monika, ini berarti jika kondisi saat ini sesuai dengan hasil forecasting dibutuhkan 1.000 orang nih misalnya. Jadi jika perusahaan saat ini hanya ada tersedia 900 orang, maka di sini terdapat kekurangan 100 orang. Jadi perusahaan tersebut berarti akan melakukan rekrutmen untuk menutup gap atas kekurangan 100 orang tersebut ya.
Mungkin seperti itu ya Ya, Bu Olin. penjelasannya. Ya, ya benar sekali, Bu Olin. Juga perlu diingatkan, ya, di samping pemenuhan gap kekurangan 100 orang tadi, itu jangan lupa untuk memperhatikan gap kompetensinya, ya. Pegawai harus didevelop untuk mengisi gap kompetensi yang dimilikinya saat ini. Oke, Begitu ya, Bu berarti Olin? ya, terima kasih Bu Monika. Berarti yang tadi Bu Ratna dan Bu Milka sudah mengantar alur pikir kita di awal tentang manpower planning dan pemahaman konsep sederhana dari manpower planning juga sudah dijelaskan oleh Bu Monika. Maka selanjutnya kita perlu tahu nih langkah-langkah kunci dari manpower planning itu sendiri. Coba saya mau dengar nih pendapat dari Pak Indra. Kira-kira langkah kunci dari manpower planning sendiri itu seperti apa menurut Pak Indra? Baik, terima kasih Bu Ali. Di sini saya perhatikan dan saya simak ini para narasumber nih sebenarnya sudah hebat, Bu. Tapi saya coba untuk meluangkan sedikit. Jadi Ibu kalau menurut langkah kunci manpower itu sendiri ya Bu ya, mungkin yang pertama dilakukan analisis organisasi. Contoh Bang Papua analisis internal secara artinya dilakukan secara internal dan eksternal. Nah, kemudian dilihat lagi visi misi STO-nya. Ya kadang STO itu hanya untuk kebutuhan permintaan beberapa tenaga kerja atau orang. Kemudian yang kedua, setelah itu dilakukan lalu melakukan forecasting beberapa kebutuhan tenaga kerja dalam perusahaan itu sendiri. Lalu dilakukan analisis gap. Nah, berapa jumlah kompetensi membandingkan kebutuhan dan aktual. Nah, kebutuhan yang berkualitas tersedia. Contoh, butuh CA berapa, existing hanya tersedia berapa. Nah, di situ harus dilakukan evaluasi risiko. Nah, pemenuhannya sesuai kebutuhan core bisnis yang berjalan. Nah, contoh, orang-orang kredit jangan ditunda karena mereka support misalnya untuk potensi income saja tanpa memperhitungkan X-nya, ekspansi begitu ya. Terus penyediaan bagian kredit juga harus segera dimitigasi karena berdampak pada bisnis yang sedang berjalan. Kemudian yang keempat itu pengembangan daripada strategi. Dan jika terdapat gap jumlah karyawan yang maka dikembangin dengan proses rekrutmen. Nah, jika terdapat gap yang berpotensi maka harus dilakukan pelatihan, retensi agar karyawan tidak keluar atau resign. Kemudian harus dilakukan implementasi dan monitoring secara berjangka. Begitu, Bu. Nah, Pak Indra, berarti manpower planning tersebut perlu dilakukan secara sistematis ya, dan jika manpower planning dilakukan dengan sistematis, maka apa yang akan dicapai oleh perusahaan jika kita sudah melakukannya secara sistematis? Nah, bukan benar lagi Bu, saya pun setuju. Karena apa Bu? Nah, pentingnya MPP itu sendiri dengan sistematis maka akan yang tercipta satu menjamin ketersediaan kompetensi yang diperlukan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, adanya meningkatkan efisiensi untuk operasional. Itu dengan otomatis akan tercipta. Kemudian yang ketiga, mendukung transformasi digital. Gitu. Seperti diketahui bahwa perbankan juga salah satu industri yang bersaing penyediaan layanan dalam bidang digitalisasi perbankan. Kemudian yang keempat adalah mengelola risiko dan kepatuhan. Sehingga perlu rekrut orang yang basicnya mungkin secara hukum, artinya legal. Gitu. Lalu bisa ditambahkan lagi menjaga kelanjutan bisnis perusahaan itu sendiri. Ya, hanya menyediakan tenaga tepat guna terkait bisnis gitu. Kemudian ada juga untuk meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan dalam perusahaan itu sendiri. Mungkin itu Nah, Ibu. terima kasih Pak Indra, ini menarik sekali nih pembahasan manpower planning yang disampaikan oleh semua narasumber kita pada malam hari ini. Namun,
sayangnya kita sudah berada di penghujung acara kita. Nah, maka sayang sekali Bu ya. terakhir ya, sebagai penutup, mari kita dengarkan closing statement dari masing-masing narasumber tentang Manpower Planning. Saya mulai dari Bu Ratna. Oke, baik. Manpower Planning akan mendukung tercapainya goal suatu perusahaan. Mantap. Dari Bu Milka? Dua hal penting tercapainya goal perusahaan adalah organization readiness dan people readiness. Sip. Bu Monika? Manpower planning untuk penyediaan gap jumlah sumber daya manusia dan gap kompetensi. Asik. Yang terakhir, Pak Indra. Siap. Manpower planning harus dilakukan secara sistematis untuk mendukung seluruh operasional perusahaan dan bisnis perusahaan untuk lebih maju dan lebih mantap. Oke, sip. Jadi kalau boleh disimpulkan nih, berarti dari bincang-bincang kita kali ini bahwa dengan melakukan manpower planning yang efektif, maka perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki tim yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan topik konsep dasar manpower planning. Jika konten ini bermanfaat bagi penonton sekalian, maka silahkan like dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua narasumber kita. Terima kasih Bu Ratna, Bu Milka, Bu Monika, dan juga Pak Indra. Terima kasih, Salam Bu sehat. Olin. Terima Mari kasih. kita berinvestasi pada potensi manusia. Sampai jumpa. Sampai Terima jumpa. kasih. Sampai jumpa, Bu Olin.